Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan mengadakan Q&A Nahwiyah atau tanya jawab seputar nahwu. Saya akan menanyakan kepada Gujay, Pak Gujay ini tentang seputar nahwu. Langsung saja. Oke Pak Gujay, saya mau bertanya tentang masalah hatta. Yang pertama, hatta itu kalimah isim atau huruf, karena tidak mungkin fiil ya. Ini pertanyaannya, hatta itu termasuk kalimah isim atau huruf. Yang kedua, hatta itu bisa menjadi atof atau hanya menjadi amil nasab atau amil nawasib kan ya? Atau bisa menjadi seperti apa, atof atau kedua-duanya bisa. Lalu kalau kedua-duanya bisa, itu bagaimana membedakan hatta yang amil nasab atau amil nawasib dan hatta yang atof? Gitu pertanyaan dari saya. Silahkan dijawab Pak Gujay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya. Jadi masalah hatta itu ada kalanya hatta amil nawasib dan juga hatta. Yang kalimat dulu. Oh, hatta itu kalimat bisa jadi kalimat huruf. Hatta itu pasti kalimat huruf. Pasti kalimat huruf. Tidak mungkin kalimat isim. Tidak mungkin kalimat isim. Kenapa? Karena tidak memenuhi kategori isim dan juga tidak memenuhi kategori fiil dan segi aturan isim dan juga fiil. Nah, selain itu hatta itu berarti masuk pada kategori huruf. Kalimat huruf. Lah, kalimat huruf yang mana hatta itu bisa jadi tiga. Yang pertama itu menjadi amil nawasib dan juga bisa menjadi atof. Yang ketiga itu bisa menjadi huruf jar. Jadi huruf jar. Huruf jar juga bisa. Yang pertama, ketika hatta itu masuk kepada amil nawasib, berarti hattanya itu jatuh sebelumnya berupa, setelahnya hatta itu berupa fiil. Setelah hatta fiil. Setelah hatta fiil. Fiil mudhari. Fiil mudhari. Nah, tak mungkin masuk kepada fiil madi. Tidak mungkin. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Berarti hanya masuk pada fiil mudhari. Ketika masuk pada fiil mudhari, berarti statusnya hatta menjadi amil nawasib. Lah, kalau hatta itu yang menjadi atof itu masuk kepada isim, yang mana isim yang jatuh setelahnya hatta itu masih ada hubungannya dengan lafaz sebelumnya. Akaltu as-sama kata hatta roksaha. Hatta roksaha itu masih ada hubungan dengan lafaz sebelumnya as-sama kata. As-sama kata kilfa kata kayak gitu. Gitu ya. As-sama kata kayak bahasa Korea yang as-sama kata hatta roksaha. Lafaz roksaha yang dibaca nasab itu karena menjadi maktuf, yang dimaktuf alaih kan kepada as-sama kata, yang mana as-sama kata itu dibaca nasab, otomatis lafaz yang jatuh setelahnya hatta itu dibaca nasab karena menjadi maktuf ya. Nah, itu seperti itu kalau yang atof. Lah, kalau yang huruf jar itu harus menjadi akhiran, harus menjadi akhiran sebuah kalimat. Contohnya hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Menjadi akhiran itu bukan awal itu. Akhiran itu. Akhir gimana? Akhir sebuah kalimat dan tidak ada hubungannya dengan lafaz sebelumnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun iku apa ya? Selamatan. Bukan. Salamun iku hiya utawi lailatul qadar. Hatta matla'il fajr. Di situ hatta mengandung makna sendiri dan bukan ada hubungannya dengan lafaz sebelumnya, dan itu cuma sebagai batas dari lailatul qadar dan sebagai kata terakhir dari kalimat tersebut. Hatta matla'il fajr. Itu hatta yang diberlakukan sebagai huruf jar. Nah, itu hatta yang diberlakukan seperti halnya huruf jar. Dan segi faedah itu hatta ada dua. Apa? Hatta itu ada yang bermakna intihak, ada yang makna istidraj. Istidraj itu sama seperti bukan istidraj itu maksudnya menghabiskan sampai akhir. Istidraj. Nah, itu kalau istidraj. Kalau yang intihak itu sebelum akhir.
sebelum akhir. Sebelum akhir. Contohnya akal tu as-sama kata hatta roksaha. Hatta roksaha di situ bisa dimaknai makannya itu sampai kepalanya habis. Ada yang dimaknai hatta roksaha itu cuma kepalanya tidak ikut makan sampai kepala. Itu kapan kita memaknai intaha, kapan memaknai? Ya tergantung orangnya. Tergantung orang. Tergantung Suka orangnya ngomong. Suka orangnya. Kalau orangnya itu menginginkan hatta roksahi mana itu berarti habis dengan kepalanya. Kalau menggunakan mana intiha berarti cuma sampai kepala. Berarti kepalanya enggak dimakan. Ya. Itu tentang hatta ya. Tentang hatta. Cukup jelas penjelasan dari Gujai ini ya. Terima kasih, itu dia pembahasan tentang nahwiyah masalah hatta. Hatta itu bisa diperlakukan sebagai kalimat huruf, bisa sebagai amil nawasib, bisa juga sebagai huruf atof gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya, sudah jelas sekali. Lain kali kita bahas permasalahan yang lain. Kurang dari lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.